Terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di program Detak Tanjung Pinang. Saudara, seperti diketahui, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Pemkot Tanjung Pinang menerapkan kebijakan wajib antigen bagi warga yang ingin masuk ke Tanjung Pinang di pintu penyekatan, namun hal tersebut menuai protes dari masyarakat Bintan. Untuk mengetahui kebijakan tersebut, kita telah terhubung dengan Bapak Suryadi, Koordinator Penegakan Protokol Kesehatan Kota Tanjung Pinang. Selamat malam Pak Suryadi. Selamat malam. Ya, terima kasih telah bergabung bersama dengan kami malam hari ini Pak Suryadi. Terima kasih kembali. Pak Suryadi, seperti diketahui ada protes dari warga Bintan terkait penyekatan di sejumlah tempat begitu. Tanggapan Anda Pak Suryadi? Sebelum kita berbicara soal itu, kita harus mengetahui kondisi kekinian, kondisi COVID-19 di Kota Tanjung Pinang, sehingga kita tetapkan sebagai satu dari 15 kabupaten kota di luar Jawa dan Bali yang harus menetapkan atau menjalankan PPKM darurat. Ini yang harus disadari, yang dipahamkan terlebih dahulu ya. Bahwa kondisi sekarang dengan positif aktif kita yang hampir 1.600, dengan kondisi rumah sakit yang full, tidak bisa lagi menampung penderita yang bergejala berat yang membutuhkan layanan medis, maka PPKM darurat itu esensinya adalah membatasi mobilitas penduduk. Salah satu sikap atau langkah yang diambil adalah penyekatan wilayah bersama bapak-bapak TNI Polri yang berada di 3 titik lokasi penyekatan. Ya, itu esensinya seperti itu. Nah, di dalam surat edaran wali kota yang berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2020, maka salah satu elemen yang bisa dibangun untuk menciptakan bahwa orang-orang itu mampu tidak melaksanakan mobilitas yang tinggi, salah satunya adalah memberi persyaratan. Yang pertama adalah wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama, ya, dosis pertama minimal. Yang kedua, untuk perjalanan udara wajib menunjukkan hasil PCR H-2 minimal. Dan untuk perjalanan laut, darat, dan kendaraan bermotor roda 2 itu wajib menunjukkan hasil tes swab antigen, tes antigen negatifnya. Nah, di dalam pembatasan itu kami juga memandang adanya sektor-sektor esensial dan kritikal yang dikecualikan, ya, dikecualikan. Ini misalnya di sektor keuangan, pemerintahan, proyek strategis, kemudian kesehatan, kemudian perdagangan, misalnya bahan-bahan pokok, itu memang dikecualikan dan kita sudah melakukan itu dan itu sudah dijalankan oleh bapak-bapak di TNI Polri dan Satpol PP di perbatasan. Kemudian untuk warga baik Tanjung Pinang maupun Bintan yang tidak memiliki kepentingan esensial itu kita menganjurkan untuk tidak melakukan mobilitas. Prinsipnya seperti itu. Maka kalau juga akan memaksakan, merasa penting dan lain sebagainya di luar sektor esensial dan kritikal yang kita atur, wajib memenuhi persyaratan itu. Jangan difokuskan pada ada rapid test berbayarnya, karena sebetulnya rapid test perjalanan itu adalah kewajiban orang yang melakukan perjalanan. Padahal ketentuannya orang-orang yang tidak memenuhi syarat itu wajib kembali ke daerahnya, tidak boleh masuk kalau tidak memenuhi syarat. Nah, pada saat dia menyatakan sebuah kepentingan pribadi yang bisa difahami oleh petugas, pada saat dia tidak bisa menunjukkan rapid antigen, kalau mau memanfaatkan fasilitas yang disiapkan, disilakan. Tapi kalau mau kembali ke klinik yang dia percaya, silakan. Itu prinsipnya. Dan tadi, Bapak Ibu sekalian, para penonton TV Tanjung Pinang, kita juga baru difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang langsung dipimpin oleh Pak Sekda, kemudian dihadiri juga oleh Sekda Bintan, kemudian Pak Sekda Bintan beserta jajarannya, kami dan teman-teman dari pemerintah Kota Tanjung Pinang, OPD Provinsi Kepri, dan pemerintah provinsi memahami ini dan menyetujui untuk terus melanjutkan program ini. Itu ya yang perlu diketahui. Karena memang itu syarat. Ya. Pak Suryadi, terkait kebijakan tes antigen ini kan berbayar Rp150.000 dan ini memberatkan warga Bintan.
Nah, persoalannya di sini begitu, Pak Suryadi. Kira-kira ada solusi untuk tes antigen ini, Pak Suryadi? Gimana? Ya, terkait dengan kebijakan tes antigen yang harus dibayar Rp150.000, ini memberatkan warga Bintan begitu yang masuk ke Kota Tanjung Pinang. Kira-kira ada solusi nggak untuk Putus ya. tes antigen ini? Halo, Pak Suryadi. Saya nggak menangkap pertanyaannya, tapi mungkin saya bisa memperkirakan apa yang ditanya Mas ke saya, gitu ya. Bahwa kami tidak mewajibkan ya, tetapi yang diwajibkan itu adalah memenuhi syarat perjalanan. Perkara mau memenuhi bukti tes antigennya dari klinik manapun dipersilakan, nggak ada masalah. Tetapi kalau tidak memenuhi syarat dan tidak masuk sektor esensial dan kritikal yang diatur, ya silakan kembali. Prinsipnya itu gitu. Kalau dalam kondisi darurat ini memang harus ditegakkan ketentuan ini. Dan pemerintah Provinsi Kepri pada saat kami memberi penjelasan ini memahami dan mendukung, ya. Karena menurut Pak Kadis Kesehatan Provinsi, ya, menurut Pak Kadis Kesehatan Provinsi justru salah kalau kita memberikan tes antigen untuk orang perjalanan secara gratis, karena tes antigen kita yang terbatas itu gunanya untuk mentesting orang yang kontak erat dan orang bergejala, dan itu semua dipahami. Termasuk Pak Sekda Bintan juga memahami itu. Stok kita juga terbatas, baik provinsi, kota maupun Bintan. Gitu, Mas. Pak Suryadi, kebijakan tes antigen ini kan juga tentu tadi yang saya sampaikan adalah memberatkan bagi warga karena harus berbayar Rp150.000, dan itu yang mungkin menjadi permasalahannya sampai hari ini. Kira-kira ada solusi nggak dari Pemko Tanjung Pinang sendiri? Terkait kalau solusinya Mas, kalau nggak mau keluar biaya 150.000 itu, nggak usah melakukan perjalanan. Ini darurat. Kondisi Tanjung Pinang itu berbahaya, ya. Gitu sederhana. Kalau nggak memenuhi syarat kembali dan tidak usah tes antigen di situ, nggak ada masalah. Tapi jangan masuk ke Tanjung Pinang. Sejauh ini sudah ada sektor yang diperbolehkan, gitu kan? Ya. Sederhana kok, gitu. Pak Suryadi, sejauh ini sudah ada koordinasi gitu dengan pemerintah Kabupaten Bintan terkait kebijakan PPKM ini? Sudah, tadi sudah difasilitasi provinsi, sudah ketemu semua pihak dan semua mengerti. Bisa dicek ke Pak Sekda Bintan, bisa dicek ke Pak Sekda Provinsi, dan menyepakati itu. Toh sektor-sektor esensial kayak pedagang dan lain sebagainya kita beri kok kelonggaran, ya gitu. Baik. Tapi dalam kondisi darurat ini kita harus paham, tidak boleh memberikan kelonggaran. Untuk apa ada PPKM darurat kalau kita kelonggarkan semua, iya kan? Baik, Pak Suryadi. Ya. Kami mendapatkan informasi bahwa Pemko Tanjung Pinang akan melakukan tes swab gratis ataupun juga antigen gratis di tempat-tempat di tempat-tempat tertentu begitu. Apakah benar? Gimana Mas? Informasi yang kami dapatkan, Pemko Tanjung Pinang akan melakukan tes antigen gratis kepada warga yang akan masuk ke Kota Tanjung Pinang. Apakah itu benar, Pak Suryadi? Jadi tes antigen gratis yang dilaksanakan di Puskesmas dan Vaskes yang ada di Kota Tanjung Pinang itu hanya diperuntukkan orang-orang yang kontak erat dan bergejala, ya. Jadi untuk mentesting positif atau tidaknya beliau sebagai COVID atau tidak. Bukan untuk kebutuhan orang berperjalanan. Itu prinsipnya. Oke. Ya. Bisa diinformasikan sampai saat ini bagaimana kondisi jumlah kasus COVID-19 di Kota Tanjung Pinang, Pak Suryadi? Hari ini kita ada penambahan 179 kasus ya. Itu masih tinggi sehingga total positif aktif kita mencapai 1.589 kasus. Hanya 95 orang yang bisa dirawat di rumah sakit. Sisanya di isolasi terpadu di Loha 153 orang, dan ini yang agak rawan ini. Ada 1.300 lebih itu isolasi mandiri di kediaman atau di rumah. Ini yang harus kita pahami sama-sama, dan saya menghimbau untuk seluruh yang isoman harus tertib di rumah. Untuk seluruh pihak, baik itu anggota DPRD kah, tokoh-tokoh masyarakat kah, membantulah kami untuk mensosialisasikan ini agar semuanya patuh pada ketentuan yang ditetapkan PPKM darurat. Kata kuncinya adalah darurat, Mas, ya. Bukan biasa ini, namanya darurat itu kalau orang militer udah tahu makna darurat itu seperti apa. Jadi
masyarakat jangan masih seperti kondisi biasa gitu. Ini yang harus kita sama-sama pahami. Meskipun pemerintah masih memberikan kelonggaran-kelonggaran di sektor-sektor yang dibutuhkan ya, tapi tidak boleh semuanya. Nanti kalau diberikan dispensasi terlalu luas, ada yang pengen makan makanan tertentu minta dispensasi masuk Tanjung Pinang. Kan nggak betul kalau PPKM darurat masih ada kelonggaran-kelonggaran seperti itu. Pak Suryadi, terkait dengan pelaksanaan PPKM darurat ini, apakah memang kepada seluruh terkait antigen ini warga Tanjung Pinang yang bekerja di Bintan sendiri bagaimana ini, Pak Suryadi? Ada beberapa yang seperti saya sampaikan Mas tadi, pekerja-pekerja di sektor esensial dan kritikal dengan membawa surat keterangan dari perusahaan atau instansinya boleh tanpa tes antigen. Baik. Termasuk pedagang pasar pun boleh. Ya, pedagang pasar Bintan Center nanti diberi surat keterangan bahwa yang bersangkutan adalah pedagang Bintan Center yang melakukan mobilitas dari Bintan Tanjung Pinang. Nanti yang memberikan keterangan adalah pengelola pasar Bintan Center. Kalau pasar baru nanti BUMD Kota Tanjung Pinang yang memberikan keterangan. Jadi rasanya tidak ada lagi yang dipersulit. Tetapi untuk yang tidak berkepentingan esensial, kami menyarankan untuk tidak masuk dulu ke Tanjung Pinang atau keluar dari Tanjung Pinang. Ini bukan untuk warga Bintan saja, untuk warga Tanjung Pinang juga. Ya. Dan untuk warga Bintan, untuk kami mohon maklumnya, ini juga untuk menjaga warga Bintan karena kondisi Tanjung Pinang dalam kondisi yang tidak aman, ya dengan kondisi penderita COVID yang besar ini. Nah, ini untuk menjaga kedua belah warga loh, bukan hanya Tanjung Pinang saja. Pak Suryadi, setelah beberapa hari pemberlakuan PPKM ini, apakah jumlah kasus COVID-19 di Kota Tanjung Pinang menurun atau sebaliknya begitu, Pak Suryadi? Posisinya masih fluktuatif ya. 2 hari lalu ada penurunan, kemudian hari ini ada lagi naik lagi di 179. Artinya belum ke angka yang stabil. Baik. Ya, kami yakin kalau kita bersatu padu, kompak, disiplin, gitu kan, insya Allah kita bisa mendapatkan hasil. Kita berdoa semoga PPKM darurat ini tidak ada perpanjangan. Kita doa bersamalah. Karena kita tahu ya, Bu Wali Kota pun bersedih dengan kondisi ini. Karena kita yakin bahwa ini mengganggu aktivitas ekonomi warga Kota Tanjung Pinang, Bintan juga terdampak. Nah, kalau kita kompak bersatu padu, angkanya bisa terkendali, maka PPKM darurat ini mudah-mudahan nggak diperpanjang. Ya. Itu dia. Nah, tapi kalau seluruh warganya disiplinnya susah, nggak bisa dilarang melintas batas, berkerumun, masih duduk di kedai kopi dan lain sebagainya, ini yang sulit gitu. Karena sekarang ini varian baru itu sangat mudah menular. Jadi kita harus menyadari itu. Baik. Pemerintah berbuat ini bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tapi kepentingan dan keselamatan masyarakat. Ingat, dalam hukum tertinggi, keselamatan masyarakat, keselamatan warga negara itu hukum tertinggi di atas hukum yang lain. Terakhir, Pak Suryadi, harapan Anda selaku koordinator ini terkait pelaksanaan PPKM kepada warga dan juga masyarakat di Kota Tanjung Pinang? Pertama, kami berharap seluruh mengikuti protokol kesehatan, 5M dijalankan. Yang kedua, bagi warga-warga yang bergejala, jangan takut untuk tes. Ya, testing itu tujuannya untuk mengetahui positioning kita, apakah kita demam karena sakit yang lain atau demam karena COVID dan lain sebagainya. Ini perlu supaya kita lakukan isolasi dan perawatan bila membutuhkan perawatan medis. Kemudian yang ketiga, seluruh elemen masyarakat kami berharap bersatu padulah kita, ya. Kami yakin banyak hal yang harus kita perbaiki dalam pelaksanaan PPKM darurat. Tapi prinsip yang harus kita dorong atau kita junjung sama-sama adalah bahwa PPKM darurat ini penting untuk menurunkan angka penyebaran COVID-19 di Kota Tanjung Pinang.